Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Senin tanggal 16 September tahun 2024 adalah peringatan wajib Santo Cornelius, Paus dan Martir, dan Santo Siprianus, Uskup dan Martir. Sepeninggal Paus Fabianus tahun 250, tahta suci mengalami kekosongan kepemimpinan. Seorang imam kudus dari Roma, Cornelius, dipilih menjadi Bapa Suci pada tahun 251. Cornelius menerima tugas tersebut oleh sebab ia sangat mencintai Kristus. Ia rela melayani gereja sebagai seorang paus, meskipun pelayanannya itu membahayakan jiwanya. Karena itulah, Paus Cornelius amat dikagumi di seluruh dunia. Uskup Siprianus dari Kartago mengirimkan kepada Bapa Suci surat-surat yang membangkitkan semangat serta menyatakan dukungan. Siprianus dibaptis sebagai pengikut Kristus pada usia 45 tahun. Ia mengherankan umat Kristiani di Kartago dengan mengucapkan kaul kemurnian sesaat sebelum dibaptis. Siprianus ditahbiskan sebagai imam dan pada tahun 249 sebagai uskup. Dengan penuh semangat, Uskup Siprianus membesarkan hati Paus Cornelius. Tulisan-tulisan Siprianus menjelaskan tentang kasih yang harus dimiliki umat Kristiani bagi persatuan gereja. Kasih ini haruslah juga diperuntukkan bagi paus, para uskup serta para imam, baik di keuskupan-keuskupan maupun di paroki-paroki. Siprianus juga menulis sebuah tesis tentang persatuan gereja. Paus Cornelius wafat dalam pengasingan di pelabuhan Roma pada bulan September tahun 253. Oleh sebab ia harus menanggung penderitaan yang luar biasa sebagai seorang paus, maka ia dinyatakan sebagai martir. Siprianus wafat 5 tahun kemudian dalam masa penganiayaan Valerianus. Ia dipenggal kepalanya di Kartago pada tanggal 14 September tahun 258. Pesta kedua orang kudus ini dinyatakan bersama-sama untuk mengingatkan kita akan pentingnya persatuan gereja. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 11 ayat 17 sampai 26.
Saudara-saudara, dalam hal mengatur yang berikut ini, aku tidak dapat memuji kalian. Sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, melainkan keburukan. Pertama-tama aku mendengarkan bahwa apabila kalian berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antaramu. Hal itu sedikit banyak aku percaya. Memang perpecahan harus ada di antara kalian, supaya nyatalah siapa di antara kalian yang tahan uji. Apabila kalian berkumpul bersama-sama, ternyata berkumpulmu itu bukan untuk perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu masing-masing memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kalian tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Ataukah kalian mau menghina jemaat Allah dan membuat malu orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang akan kukatakan kepadamu? Memuji kalian? Dalam hal ini, pastilah tidak. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan, mengambil roti, dan setelah mengucapkan syukur atasnya, Ia memecahkan roti itu seraya bersabda, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini sebagai kenangan akan daku." Demikian pula Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu bersabda, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Setiap kali kalian meminumnya, perbuatlah ini sebagai kenangan akan daku. Sebab setiap kali kalian makan roti ini dan minum dari cawan ini, kalian mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 7 ayat 1 sampai 10. Pada suatu ketika, setelah mengakhiri pengajarannya kepada orang banyak, masuklah Yesus ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang amat ia hargai. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta agar ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mohon pertolongannya katanya, "Sudah selayaknya engkau menolong dia, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Maka pergilah Yesus bersama mereka. Ketika Yesus tidak jauh lagi dari rumahnya, perwira itu menyuruh beberapa sahabatnya mengatakan kepada Yesus, "Tuan,
Janganlah bersusah-susah, sebab aku merasa tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Sebab itu aku juga merasa tidak pantas datang sendiri mendapatkan Tuhan. Tetapi katakanlah sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Sebab aku pun seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang pergi, maka ia pergi. Atau kepada yang lain, datanglah, maka ia datang. Dan jika aku berkata kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia pun mengerjakannya. Mendengar itu, heranlah Yesus akan dia. Sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikutinya, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, di Israel pun iman sebesar itu belum pernah kujumpai." Setelah orang-orang suruhan itu kembali ke rumah, mereka mendapati hamba yang sakit itu sudah sehat kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah iman yang besar. Saya sangat menyukai perwira ini yang mengutus hamba-hambanya kepada Yesus, memohon agar Yesus datang dan menyembuhkan hambanya yang sakit hingga hampir meninggal. Perwira adalah seorang pria yang memiliki status tertentu di negara Roma, menjadi komandan dari 100 pasukan atau lebih. Dia dicintai oleh orang-orang Yahudi karena dia sangat murah hati. Rupanya ia seorang yang kaya dan telah menghabiskan uangnya untuk membangun sinagoga bagi orang-orang Yahudi di Kapernaum. Jadi, orang-orang Yahudi datang kepada Yesus dan berkata, "Tolonglah orang ini, karena dia layak." Saudaraku terkasih, apa yang sangat mencolok dalam cerita ini adalah karakter perwira yang bertentangan dengan setiap stereotip prajurit Romawi yang dimiliki oleh kebanyakan orang di Palestina. Dia baik dan punya perhatian terhadap budaknya. Dia telah berkontribusi pada pembangunan sinagoga lokal. Dia sangat peka terhadap adat istiadat Yahudi dan tidak mempermalukan Yesus dengan mendekatinya secara langsung. Ketika Yesus menawarkan untuk pergi ke rumahnya, dia mengatakan bahwa itu tidak perlu. Dia tahu bahwa Yesus sebagai seorang Yahudi akan menjadi najis jika memasuki rumah orang bukan Yahudi. Dia adalah contoh yang baik betapa salahnya kita dalam menggeneralisasi jenis atau golongan orang tertentu. Tentu saja, faktor kunci dalam kisah penyembuhan ini adalah iman orang-orang bukan Yahudi, iman yang menurut Yesus belum pernah ditemuinya, bahkan di antara banyak umatnya sendiri. Dimulai dengan Kornelius, pengalaman ini akan diulangi dalam gereja ketika orang-orang Kristen mula-mula
semuanya orang Yahudi mulai menyadari bahwa orang-orang non-Yahudi juga dipanggil untuk mengikuti Kristus, dan bahwa iman mereka yang dipenuhi Roh bisa sekuat iman orang lain. Saudara-saudariku yang terkasih, iman yang dimiliki perwira ini kemudian dikutip dalam perayaan Ekaristi. Paulus dalam bacaan pertama mengingatkan mereka dan kita akan cara dan esensi dari perjamuan kudus. Ia tidak ingin jemaat menjadikan perjamuan kudus sebagai ritual keagamaan belaka tanpa memahami maknanya. Paulus meminta mereka untuk berintrospeksi diri. Jemaat dituntut sungguh menyadari arti tubuh Kristus yang terpecah dan darahnya yang tercurah. Marilah kita juga mengikuti teladan perwira itu dalam keyakinan kita akan kuasa penyembuhan Tuhan dalam hidup kita melalui perayaan Ekaristi. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.